Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Melaninda Antono dengan NPM C1C023158. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab 5 mengenai akuntansi keuangan lanjutan pada subbab transaksi entitas induk dan entitas anak pada persediaan dan jasa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai transaksi antara entitas induk dan entitas anak. Seperti yang teman-teman lihat pada halaman 138 di buku AKL, itu ada bagan gambar 5.1 di mana ini menggambarkan transaksi antar entitas dan kelompok usaha. Nah, pada entitas induk dan entitas anak ini sering sekali terjadi transaksi. Nah, seperti transaksi jual beli perusahaan, jual beli aset tetap, dan pemberian pinjaman. Nah, seperti yang pada bagan itu kita bisa melihat nih, ada entitas induk dan entitas anak. Nah, bagaimana transaksi antar entitas dalam kelompok usaha tersebut? Yang pertama, ada yang namanya hulu, hilir, dan lateral. Yang pertama itu ada entitas induk. Nah, entitas induk ini terjadi ketika ada transaksi entitas hulu ini terjadi ketika entitas induk melakukan sebuah transaksi antar entitas anak. Misal entitas induk dan entitas anak A. Nah, untuk transaksi antar entitas dalam kelompok usaha itu dalam bagian hilir, itu dari entitas anak ke induk. Nah, dari hilir ke hulu. Oke, untuk transaksi antar entitas yang terjadi antara berbagai entitas, misalnya entitas A dan entitas B, itu disebut dengan lateral. Nah, supaya kita lebih memahami, saya akan memberikan contoh. Misalnya dari entitas induk ini kita temukan bahwa ada PT Gula. Nah, dari PT Gula ini memberikan sebuah transaksi jual beli persediaan. Nah, dari entitas induk ini, misal dari PT Gula ini memberikan atau menampung persediaan dari entitas anak A. Entitas anak A ini dalam persediaan gula. Nah, jadi entitas induk inilah yang menampung berbagai persediaan entitas anak yang nanti akan dijual dan akan diolah dan dijual dan dipasarkan, sehingga entitas induk ini melakukan transaksi ke depannya. Nah, untuk entitas antara hilir itu misalnya terjadi ketika entitas anak ini menerima suntikan pinjaman modal, misalnya dari petani pemroduksi tebu ini tadi membutuhkan dana dari entitas induk ini, dari PT Tebu ini, PT Gula ini, untuk membentuk sebuah ladang tebu, sehingga dari entitas anak ini membutuhkan dana dan diberikan pinjaman menerima pinjaman dari entitas induk. Oleh karena itu, transaksi ini disebut dengan transaksi hilir. Nah, untuk transaksi lateral ini sendiri itu terjadi ketika misalnya dari perusahaan dari petani A yang memproduksi gula atau yang membuka ladang tebu itu membutuhkan persediaan dalam hal pupuk misalnya ke entitas anak B. Nah, oleh karena itu transaksi yang melibatkan dua entitas anak ini menyebabkan adanya transaksi entitas lateral. Nah, dalam entitas induk seperti yang kita tahu dalam PSAK 65 dalam laporan keuangan konsolidasian, seperti yang kita tahu bahwa saat perusahaan itu memiliki lebih dari 50% saham dari entitas anak, otomatis mereka harus melakukan atau menyusun laporan keuangan yang menggambarkan kinerja dan kondisi keuangan entitas induk serta entitas anaknya secara keseluruhan.
Nah, laporan keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan konsolidasian. Seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya pada PSAK 65, itu mendefinisikan laporan keuangan konsolidasian itu sebagai laporan keuangan kelompok usaha yang di dalamnya itu terdapat aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas entitas induk dan entitas anak yang disajikan sebagai suatu entitas ekonomi tunggal. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini dalam entitas induk dan entitas anak merupakan suatu entitas tunggal yang tidak dapat dipisahkan karena dari konsep konsolidasian ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dari satu entitas tunggal itu akan membuat satu laporan keuangan yang mencerminkan laporan yang dalam bentuk laporan keuangan konsolidasian. Nah, oleh karena itu, dalam entitas induk dan entitas anak itu merupakan suatu entitas tunggal, maka transaksi antar entitas induk dan entitas anak ini menjadi transaksi di dalam suatu entitas yang dampaknya harus dieliminasi. Oleh karena itu, eliminasi ini penting karena dalam transaksi anak dan transaksi induk ini merupakan satu entitas tunggal. Sebagai contoh, entitas induk ini menjual persediaan kepada entitas anak. Induk menjual persediaan kepada entitas anak. Nah, persediaan tersebut kemudian dijual oleh entitas anak ke perusahaan non afiliasi atau dari induk menjual ke anak, dari anak menjual ke non afiliasi. Nah, dari sudut pandang laporan keuangan ini dari dampaknya itu dari penjualan persediaan oleh entitas induk dan entitas anak tersebut harus dieliminasi. Sebagai contoh, misal dari perusahaan tebu, PT penjualan tebu itu memberikan persediaan kepada entitas anak. Nah, entitas anak ini menjual lagi ke entitas non afiliasi. Nah, dari transaksi ini otomatis dari entitas induk dan entitas anak ini tidak dapat membuat satu transaksi yang sama. Otomatis salah satunya itu harus dieliminasi dengan menghapus dampak transaksi penjualan persediaan dari entitas anak yang diperoleh dari penjualan persediaan. Oleh karena itu, supaya kita lebih memahami, langsung saja kita masuk ke dalam transaksi penjualan persediaan dari dampak terhadap jurnal eliminasi. Nah, sebagai contoh ini ada PT Palapa atau PTP itu memiliki 100% saham PT Samudra atau PTS. Nah, selama tahun 2020 terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PTP ke PTS sebesar 10 juta. Nah, beban pokok penjualan yang dibukukan oleh PTP terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta. Lalu bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat oleh PTP saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2000 jika yang pertama ada 3 skenario yang terjadi. Yang pertama itu ada skenario 1 di mana seluruh persediaan yang diperoleh oleh PTP itu telah terjual seharga 16 juta. Nah, untuk skenario 1 ini dapat kita gambarkan itu sebagai penjualan dari entitas anak itu PTP yang melaporkan keuntungan sebesar 4 juta yang didapat dari transaksi penjualan persediaan itu sebesar 10 juta dikurang dengan beban pokok penjualan dari PTP itu sekitar sebesar 6 juta. Jadi 10 juta dikurang 6 juta itu dapatlah 4 juta. Nah, keuntungan tersebut itu sudah terrealisasi karena persediaan yang diperoleh oleh PTS dan PTP itu sudah terjual oleh perusahaan non afiliasi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, dari PTP itu PTS, lalu PTS ini menjual kembali kepada perusahaan non afiliasi. Nah, oleh karena itu tidak ada jurnal yang dibuat oleh PTP terkait penangguhan keuntungan transaksi hulu.
Transaksi hulu dalam contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PTP, dan di sisi lain itu di PTS itu membukukan penjualan sebesar 16 juta dan beban pokok penjualan sebesar 10 juta. Nah, akun penjualan milik PTP dan beban pokok penjualan milik PTS itu harus dieliminasi karena transaksi penjualan tersebut terjadi dalam satu entitas. Nah, jurnal eliminasi yang harus dibuat adalah melibatkan dua akun, yaitu akun penjualan pada beban pokok penjualan itu senilai 10 juta. Nah, selanjutnya dampak dari jurnal eliminasi tersebut terhadap penyajian dari akun penjualan itu berupa beban pokok penjualan dan persediaan laporan konsolidasian itu sebagai berikut. Nah, dari skenario 1 ini langsung kita masukkan ke dalam tabel 5.1 itu di mana dampak jurnal eliminasi skenario 1 itu langsung kita masukkan nih dari akun penjualan, beban pokok penjualan pada PTP senilai 10 juta, pada PTS itu 16 juta, itu ditambah sehingga menunjukkan nominal sebelum konsolidasi itu senilai 26 juta. Lalu ada beban pokok penjualan dari PTP senilai 6 juta, lalu ada ditambah dengan beban pokok penjualan pada PTS itu senilai 10 juta. Dapat kita temui nominal sebelum konsolidasi senilai 16 juta rupiah. Lalu kita eliminasi sesuai dengan penjualan persediaan antara PTP dan PTS itu senilai 10 juta. Lalu dapat kita menemukan nilai dari konsolidasian itu senilai 16 juta. 16 juta pada penjualan PT. 16 juta pada penjualan dan beban pokok penjualan itu senilai 6 juta. Lalu kita masuk ke skenario 2 di mana seluruh persediaan yang diperoleh oleh PTP itu belum terjual. Nah, dari skenario 2 ini keuntungan atas penjualan yang dibukukan PTP terhadap PTP itu sebesar 4 juta itu belum terrealisasi karena belum terjual. Sehingga akhir periode persediaan itu masih dimiliki oleh PTS. Oleh karena itu PTP harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut menggunakan jurnal berikut. Itu di mana mencatat keuntungan yang belum terrealisasi itu ada menyebutkan dua akun. Di mana yang pertama itu adalah bagian laba atas entitas anak senilai 4 juta, pada investasi pada entitas anak itu senilai 4 juta. Nah, oleh karena itu transaksi penjualan persediaan pada ilustrasi skenario 2 ini merupakan transaksi hulu karena pada P itu mencatat keuntungan yang belum terrealisasi secara penuh. Nah, transaksi hulu pada contoh ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PTP. Dan belum terdapat penjualan yang dibukukan oleh PTS. Dari sudut pandang konsolidasian, persediaan tersebut masih berada di perusahaan, sehingga penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui oleh PTP ini harus dieliminasi secara penuh. Nah, keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi ini itu senilai 4 juta yang didapat dari bagian dari keuntungan yang belum terrealisasi ini senilai 4 juta. Nah, keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi ini dieliminasi dengan mengurangi persediaan. Nah, jurnal eliminasi yang dibuat itu yang pertama itu ada jurnal dalam akun penjualan senilai 10 juta, pada beban pokok penjualan itu senilai 6 juta, dan dalam akun persediaan itu ada 4 juta. Nah, dampak dari jurnal eliminasi tersebut dalam penyajian akun penjualan, beban pokok penjualan dan persediaan itu langsung kita masukkan ke dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, itu sebagai berikut, di mana akun penjualan, beban pokok penjualan, dan persediaan itu kita masukkan
nominalnya sesuai dengan nominal dari PTP PDS. Lalu kita jumlahkan dan kita menemukan nominal sebelum konsolidasi senilai dalam akun penjualan itu senilai 10 juta. Lalu ada beban pokok penjualan itu 6 juta dan persediaan itu ada 10 juta. Lalu kita eliminasi sesuai dengan penjualan persediaan antara PTP dan PTS. Dalam akun penjualan itu dikurang 10 juta. Lalu ada beban pokok penjualan itu dikurang 6 juta. Lalu ada persediaan dikurang 4 juta. Oleh karena itu dalam konsolidasian persediaan itu mencatat senilai 6 juta rupiah. Untuk skenario ketiga, ini sebanyak 75% dari persediaan yang dimiliki oleh PTP itu telah terjual seharga 12 juta. Nah, di mana PTP ini berhasil menjual 75% persediaan dari 75% persediaan yang diperoleh dari PTP oleh PTS yang sudah terjual seharga 12 juta. Nah, keuntungan atas penjualan yang dibukukan oleh PTP itu sebesar 4 juta itu didapat yang belum terrealisasi itu karena hingga akhir periode di skenario 3 itu persediaan yang diperoleh oleh PTP itu baru 75% dari 100% yang telah terjual. Maka keuntungan penjualan yang belum terrealisasi itu besarnya keuntungan penjualan yang belum terrealisasi ini senilai 1 juta dikali 25% kali 4 juta. Sehingga PTP itu harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan tersebut dengan membuat jurnal sebagai berikut. Pada bagian laba atas entitas anak senilai 1 juta dan investasi pada entitas anak itu 1 juta. Nah, karena transaksi penjualan persediaan itu belum diilustrasikan, ini merupakan transaksi hulu. Karena keuntungan yang belum terrealisasi akan dicatat penuh oleh PTP. Jadi, untuk pencatatan transaksi ini sendiri dari PT akan dicatat penuh oleh perusahaan induk. Nah, transaksi hulu pada contoh ini itu mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta. Sementara itu PTS itu harus mengakui penjualan senilai 12 juta dan beban pokok penjualan sebesar 7.500.000 yang didapat dari 75% dikali 10 juta. Nah, eliminasi ini dibuat atas akun penjualan yang dilaporkan oleh PTP, yaitu yang belum terrealisasi itu sebesar 1 juta. Nah, akun beban pokok penjualan dieliminasi sebesar 9 juta karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian itu hanya sebesar 4.500.000 yang didapat dari 75% dikali 6 juta. Nah, lalu jurnal eliminasi yang harus kita buat dalam penjualan persediaan antara PTP dan PTS itu dalam melibatkan 3 akun. Yang pertama itu adalah penjualan senilai 10 juta, lalu pada beban pokok penjualan itu senilai 9 juta dan persediaan 1 juta. Nah, dampak dari jurnal eliminasi yang terjadi terhadap penyajian akun penjualan dari PTP dan PTS itu langsung kita masukkan ke eliminasi dan kita menemukan bahwa nilai konsolidasi yang terjadi pada skenario 3 itu melibatkan penjualan itu menunjukkan nilai 12 juta rupiah. Lalu ada beban pokok penjualan itu senilai 4.500.000. Lalu ada persediaan yang menunjukkan nilai 1.500.000. Nah, lalu kita akan membahas tentang transaksi hulu dari penjualan persediaan. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif ini terkait tentang prosedur konsolidasi yang melibatkan transaksi hulu, kita langsung masuk saja ke dalam contoh dari transaksi hulu penjualan persediaan. Nah, dari tabel 5.4
di neraca saldo per 31 Desember 2020, kita melihat bahwa di akun itu terdapat kas dan setara kas, lalu untuk PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, informasi tambahan yang dapat kita lakukan adalah yang kita temukan bahwa PT Nusantara itu telah melakukan pembelian sebesar 75% saham dari PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar nilai bukunya yaitu 900 juta rupiah. Nilai wajar kepentingan non pengendali sama dengan nilai bukunya yaitu 300 juta rupiah. Nah, yang kedua itu adalah selama tahun 2020 PT Andalas itu melakukan perolehan laba neto sebesar 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Yang ketiga itu adalah dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara, terdapat penjualan kepada PT Andalas itu sebesar 10 juta rupiah. 100 juta rupiah dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta rupiah. Nah, yang keempat itu ada sampai tanggal 31 Desember 2020, persediaan yang diperoleh oleh PT Andalas pada PT Nusantara itu seluruhnya belum terjual. Oleh yang pertama, dari prosedur konsolidasi tahun pertama dari tahun 2020 yang harus kita lakukan adalah mencatat pembelian saham dari PT Andalas yang telah melakukan pembelian 75% saham 75% saham dari PT Andalas itu sebesar nilai bukunya yaitu 900 juta rupiah, lalu ada nilai wajib, lalu ada per 1 Januari 2020 kita akan mencatat investasi pada PT Andalas pada kas itu senilai 900 juta rupiah, di debit pada kas itu senilai 900 juta rupiah juga. Lalu per 31 Desember 2020 kita akan mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto dari PT Andalas itu didapat dengan perhitungan 200 juta itu dikali dengan 75%, itu dapat nominal dari bagian laba atas PT Andalas itu senilai 150 juta rupiah. Lalu per 31 Desember 2020 itu kita akan mencatat bagian dari PT Nusantara atas dividen PT Andalas dengan menghitung 50 juta dikali dengan 75%. Lalu kita dapati bahwa nominal dari bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas itu senilai melibatkan akun kas pada investasi pada PT Andalas itu senilai 37.500.000 rupiah. Nah, selama periode 2020 terdapat transaksi hulu yaitu penjualan persediaan oleh PT Nusantara ke PT Andalas itu sebesar 100 juta rupiah. Nah, keuntungan dari penjualan tersebut adalah 60 juta rupiah, itu didapat dari 100 juta dikurang dengan 40 juta rupiah. Nah, hingga akhir periode 2020 atas penjualan tersebut itu belum terrealisasi, sehingga PT Nusantara itu harus menangguhkan keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan pada keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi, yang tercatat itu per 31 Desember 2020 untuk bagian laba pada PT Andalas pada investasi pada PT Andalas itu senilai 60 juta rupiah. Lalu kita juga akan mencatat jurnal eliminasi pada tahun 2020 untuk menghitung nilai aset neto atau aset bersih dalam PT Andalas dan PT Nusantara. Nah, serta kepentingan dan pengendali pada aset neto. Nah, dari tabel perhitungan jurnal eliminasi tersebut, langsung kita masukkan saja dari perhitungan per 1 Januari 2020 per 31 Desember 2020 dari laba neto
PT Nusantara itu senilai 75%, itu sebesar 150 juta. Yang kedua itu kita kurangi dengan dividen senilai 37.500.000 rupiah yang didapat dari transaksi mencatat bagian PT atas dividen per 31 Desember 2020. Lalu kita kurangi dari laba neto terhadap dividen, itu kita akan menemukan nominal saldo akhir itu senilai 1.012.500.000 rupiah. Nah, dari keuntungan yang belum terrealisasi sebesar 60 juta ini per 31 Desember 2020 atas PT Nusantara, kita kurangi dengan saldo akhir, sehingga saldo akhir yang disesuaikan itu mencatat senilai 952.500.000 rupiah. Lalu untuk mengetahui nominal bagian laba atas PT Andalas, ini kita mengurangi laba neto itu dikurangi dengan keuntungan yang belum terrealisasi, sehingga kita menemukan bahwa PT Nusantara itu mencatat bagian laba atas PT Andalas itu senilai 90 juta rupiah. Untuk kepentingan dan pengendali itu senilai 25%, karena dari pembelian itu tadi hanya terjadi sebesar 75%. Lalu sisanya senilai 25% itu masuk kepada kepentingan dan pengendali pada yang belum terrealisasi itu senilai 337.500.000 rupiah. Nah, dalam kita sebelum kita melakukan kertas kerja konsolidasian, tadi kan sudah ada beberapa jurnal eliminasi yang telah kita lakukan. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikan kembali dalam bagian laba dan dividen pada PT Nusantara dan kepentingan dan pengendali serta investasi awal dari PTP Nusantara dan PT Andalas, di mana kita temukan bahwa bagian jurnal eliminasi ini mencatat saham biasa senilai 800 juta rupiah, saldo laba itu senilai 400 juta rupiah, lalu ada bagian laba atas PT Andalas senilai 90 juta rupiah, lalu ada bagian laba kepentingan dan pengendali senilai 50 juta rupiah pada dividen yang diumumkan senilai 50 juta rupiah, lalu juga ada investasi pada PT Andalas senilai 957.500.000 rupiah. Yang terakhir itu ada kepentingan dan pengendali senilai 337.500.000 rupiah. Nah, persediaan yang diperoleh oleh PT Andalas dan PT Nusantara yang belum terjual sampai akhir 2020 hingga dari sudut pandang konsolidasian, penjualan dan beban pokok penjualan dari PT Nusantara terkait transaksi hulu itu harus dieliminasi. Nah, keuntungan atas penjualan juga harus dieliminasi karena keuntungan tersebut itu belum terrealisasi. Nah, jurnal eliminasi yang harus dibuat oleh terhadap penjualan persediaan antara PT Nusantara dan PT Andalas itu melibatkan akun penjualan senilai 100 juta rupiah pada beban pokok penjualan senilai 40 juta rupiah dan persediaan senilai 60 juta rupiah. Baru setelah kita mencatat adanya jurnal eliminasi baru kita akan masuk ke dalam, baru kita akan bisa menyusun kertas kerja konsolidasian per 2020. Di mana isi kertas kerja ini seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya itu terkait laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan antara PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, di mana tugas kita adalah memasukkan nominal dari jurnal eliminasi yang telah kita
jelaskan sebelumnya itu dapat kita lihat diambil, kita masukkan dari jurnal eliminasi 1E dan 2E. 1E di mana saham biasa itu senilai 800 juta rupiah. Pada saham biasa, lalu ada saldo laba senilai 400 juta rupiah. Saldo awal saldo laba itu laporan perubahan saldo laba itu sebesar 400 juta rupiah. Lalu ada bagian laba atas PT Andalas itu sebesar 90 juta rupiah. Pada posisi kredit. Selanjutnya itu ada dividen diumumkan, itu senilai 50 juta rupiah. Lalu ada investasi pada PT Andalas, itu senilai 952 juta 500 ribu rupiah. Lalu ada kepentingan non pengendali senilai 337 juta 500 ribu rupiah. Nah, untuk jurnal eliminasi 2E itu ada penjualan pada beban pokok penjualan dan persediaan itu senilai 100 juta. Nah, prosedur kedua konsolidasi yang harus dapat kita lakukan terhadap periode berikutnya itu periode per 2021 PT Andalas itu dapat melaporkan perolehan perubahan laba neto itu sebesar 250 juta. Dan mengumumkan pembagian dividen itu sebesar 100 juta. Nah, persediaan yang diperoleh oleh PT Andalas dan PT Nusantara itu pada periode 2020 itu telah terjual seluruhnya pada periode 2021. Yang harus kita lakukan itu adalah mencatat investasi pada PT Andalas itu menggunakan metode ekuitas dengan mencatat yang dibuat oleh PT Nusantara itu selama tahun 2021 adalah sebagai berikut. Pada 31 Desember 2021 itu mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas itu senilai 187.500.000 dan didapat dari perhitungan 250 juta dikali 75%. Oleh karena itu, per 31 Desember 2021 kita akan mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto itu melibatkan akun investasi pada PT Andalas itu senilai 187.500.000 pada bagian laba atas PT Andalas senilai 187.500.000. Nah, untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas per 31 Desember 2021 kita dapat melakukan perhitungan dengan cara 100 juta itu dikali dengan 75%. Oleh karena itu, per 31 Desember 2021, PT Nusantara itu akan mencatat dividen atas PT Andalas itu senilai 75 juta. Lalu persediaan PT Andalas yang diperoleh dari persediaan PT Nusantara pada tahun 2020 itu telah terjual seluruhnya pada tahun 2021. Oleh karenanya, pada keuntungan dari penjualan tersebut itu sebesar 660 juta rupiah itu telah terrealisasi. Namun, jika selama 2021 itu terdapat transaksi hulu, maka penjualan persediaan yang baru itu dapat muncul kembali keuntungan atau kerugian penjualan yang belum terrealisasi. Nah, pada PT Nusantara itu harus mengakui dan bagaimana caranya itu kita dapat menentukan bahwa PT Nusantara itu harus mengakui keuntungan tersebut secara penuh dan melakukan pencatatan sebagai keuntungan transaksi hulu yang telah terrealisasi senilai 100 juta dikurang dengan 40 juta rupiah, sehingga dapat kita temukan bahwa dalam pencatatan keuntungan transaksi hulu yang telah terrealisasi itu melibatkan dua akun, yaitu investasi pada PT Andalas dan pada
bagian laba atas PT Andalas senilai 60 juta rupiah. Selanjutnya jurnal eliminasi dari perhitungan aset neto pada PT Andalas dan bagian PT Nusantara pada kepentingan non pengendali atas aset neto dapat kita menghitung nilai tercatat pada PT Nusantara itu senilai 75% dan kepentingan non pengendali itu senilai 25%. Nah, dari prosedur konsolidasian tahun 2022 ini, laba neto kita masukkan pada PT Nusantara senilai 187.500.000 dikurang dengan dividen senilai 75 juta. Lalu kita akan mendapatkan saldo akhir senilai 1.125 juta rupiah. Lalu kita akan ditambah dengan keuntungan yang telah terrealisasi itu senilai 60 juta rupiah. Lalu kita akan menemukan nominal saldo akhir yang telah disesuaikan senilai 1.185 juta rupiah. Nah, untuk bagian laba atas PT Andalas itu kita dapat menghitung laba neto itu dijumlahkan dengan keuntungan yang telah terrealisasi dari 187.500.000 rupiah itu ditambah dengan 60 juta. Lalu kita akan tahu nominal laba atas PT Andalas yang telah terrealisasi itu senilai 247.500.000 rupiah. Lalu ada selanjutnya itu ada kepentingan non pengendali itu senilai 25% itu didapat dari PT Nusantara ditambah dengan kepentingan non pengendali itu senilai dari 25% itu menghasilkan saham biasa itu senilai 800 juta rupiah. Lalu ada saldo laba itu 550 juta rupiah. Nah, jurnal eliminasi atau dari 3E ini merupakan dari 3E itu akan memuat jurnal eliminasi dasar yang dibuat untuk mengeliminasi bagian laba atas dividen PT Nusantara dan kepentingan non pengendali serta investasi awal PT Nusantara dan PT Andalas. Nah, dalam transaksi tersebut itu melibatkan akun saham biasa itu senilai 800 juta rupiah, saldo laba senilai 550 juta rupiah, bagian laba atas PT Andalas itu senilai 247.500. Selanjutnya ada bagian laba kepentingan non pengendali senilai 62.500.000 rupiah pada dividen diumumkan sebesar 100 juta rupiah. Lalu ada investasi pada PT Andalas itu senilai 1.185 juta rupiah. Lalu ada kepentingan non pengendali itu senilai 375 juta rupiah. Nah, dari jurnal eliminasi tambahan itu diperlukan untuk mengakui keuntungan atas penjualan itu sebesar 60 juta rupiah yang ditangguhkan pada periode 2020, itu pada periode sebelumnya, di mana jurnal eliminasi ini itu dibuat dengan membalik keuntungan penjualan transaksi hulu yang ditangguhkan di periode sebelumnya, di mana dalam mencatat transaksi tersebut dari investasi pada PT Andalas itu senilai 60 juta rupiah, pada beban pokok penjualan itu senilai 60 juta rupiah. Nah, dari jurnal eliminasi ini kita dapat menyusun kembali kertas konsolidasian per 2021 dengan cara mencatat apa saja nilai-nilai jurnal eliminasi yang telah kita buat sebelumnya ke kertas kerja konsolidasian per 2021. Kita sesuaikan kembali di laporan kertas kerja konsolidasian, itu mulai dari laporan laba rugi PT Andalas dan PT Nusantara, lalu juga ada laporan perubahan saldo laba, itu juga ada laporan posisi keuangan dan juga total liabilitas dan ekuitas. Kita sesuaikan kembali dengan jurnal eliminasi yang telah kita buat sebelumnya. Oleh karena itu kita akan tahu nih berapa nilai konsolidasian dari periode kertas kerja konsolidasian per 2021.
Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai transaksi hilir dari penjualan persediaan. Nah, untuk memahami ini secara dalam, ini kita gunakan ilustrasi yang sama itu seperti contoh sebelumnya, di mana kita akan menyesuaikan saldo pada beberapa akun yang terkait dengan transaksi penjualan persediaan oleh entitas anak ke entitas induknya. Sebagai contoh, ini ada PT Nusantara ini melakukan pembelian 75% saham PT Andalas itu pada tahun 1 Januari 2020 pada nilai bukunya itu senilai 900 juta rupiah. Nah, nilai wajar kepentingan non pengendali pada saat ini sama dengan nilai bukunya itu senilai 300 juta rupiah. Lalu akan langsung kita susun ke dalam neraca saldo per 31 Desember 2020. Seperti yang terlihat pada halaman 151, ini selama tahun berjalan, ini PT Andalas ini melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta rupiah dan mengumumkan pembagian dividen itu sebesar 50 juta rupiah. Nah, neraca saldo kedua perusahaan per 31 Desember 2020 itu disajikan sebagai berikut. Nah, untuk dalam penjualan PT Andalas ini terdapat penjualan terhadap PT Nusantara ini sebesar 80 juta rupiah dengan beban pokok penjualan itu sebesar 50 juta rupiah. Sampai dengan 31 Desember itu persediaan yang diperoleh dari PT Nusantara dari PT Andalas ini belum sepenuhnya terjual. Oleh karena itu, prosedur pertama yang dapat kita lakukan itu adalah mencatat pembelian saham PT Andalas. Lalu kita juga akan mencatat pada 1 Januari per 2020. Lalu pada 31 Desember 2020 kita akan mencatat bagian PT Nusantara atas laba neto PT Andalas dengan cara perhitungan 200 juta dikali 75 juta. Ini mendapatkan mempengaruhi dua akun, di mana akun tersebut adalah investasi pada PT Andalas pada penghasilan dari entitas anak itu senilai 150 juta rupiah. Nah, untuk mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas ini kita dapat perhitungan dengan cara menghitung 50 juta dikali 75% dari per 31 Desember 2020. Ini akan melibatkan dua akun, yaitu akun kas senilai 37.500.000, lalu ada investasi pada PT Andalas ini senilai 37.500.000 rupiah. Oleh karena ini, dari transaksi hilir dari perusahaan persediaan ini sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita buat dulu jurnal mencatat berapa pembelian saham dari PT Andalas itu pada PT Anak. Lalu kita akan mencatat bagian PT Nusantara ini pada PT Induk dan mencatat bagian PT Nusantara ini atas dividen yang telah disesuaikan. Lalu kita akan membuat jurnal eliminasi. Lalu kita akan menyusun kembali kertas kerja konsolidasian per 2021. Nah, jika ada penyesuaian atau eliminasi pencatatan atas PT Nusantara dan PT Andalas, ini dapat kita sesuaikan kembali dan kita masukkan ke perhitungan jurnal di eliminasi. Lalu baru setelah kita menemukan jurnal eliminasi tersebut, baru kita dapat menyusun kembali kertas kerja konsolidasian pada tahun berikutnya, itu pada tahun 2021. Selanjutnya ini kita akan membahas terkait transaksi penjualan jasa. Nah, entitas induk dan entitas anak ini sering terlibat dalam transaksi penjualan jasa. Nah, entitas induk ini sering memberikan jasa kepada entitas anak atau sebaliknya. Nah, seperti halnya transaksi penjualan persediaan. Nah, dampaknya ini seperti yang sudah saya jelaskan saat pembukaan tadi. Dalam eliminasi itu transaksi penjualan itu penjualan jasa ini dapat diakui oleh entitas induk atau entitas anak yang akan menjadi beban anak atau entitas induk pada nilai yang sama. Oleh karenanya dalam eliminasi ini akan
Yang akan dibuat ini hanya menghapus akun pendapatan, jasa, dan beban. Oke, untuk ilustrasi komprehensif ini sendiri ini memberikan gambaran itu mengenai dampak transaksi penjualan persediaan dan jasa, baik transaksi hulu dan transaksi hilir terhadap penyusunan laporan keuangan konsolidasian. Nah, dari ilustrasi komprehensif ini seperti ada penerapan secara mendalam atau kita akan mengulik kembali dari neraca saldo. Itu ada neraca saldo itu prosedur konsolidasian dengan jurnal eliminasi, sehingga kita akan menghasilkan laporan keuangan konsolidasian yang kita harapkan dapat sesuai dengan transaksi yang telah dilakukan. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan yang mungkin saya sampaikan saat sesi penyampaian materi. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.